Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Terapi transfer, bab 7001 sampai bab 7005. Howard sangat terkejut sehingga dia segera menyalakan ponselnya dan masuk ke platform video pendek untuk melihat apa yang terjadi. Saat dia mengklik platform pertama Bruce, jadi, jangan kaget ketika Anda melihat situs-situs besar itu menghapus video saya dan konten apapun yang terkait dengan saya, karena inilah kekuatan Rothschild yang sebenarnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk membungkam hampir semua media Amerika mengenai masalah ini. Jadi satu-satunya hal yang dapat saya andalkan saat ini mungkin adalah semua netizen yang saleh di Amerika Serikat. Saya harap Anda dapat membantu saya menyebarkan video saya dan jangan biarkan saya suara terdengar hilang dari internet. Saat dia sedang membicarakan hal ini, dalam video tersebut, telepon di meja Bruce tiba-tiba berdering. Setelah dia menjawab panggilan tersebut, suara Howard Rothschild terdengar di dalam video. Tak lama kemudian, ada sederet ucapan Howard kepada Bruce di telepon tadi. Bruce mengungkapkan semua yang dia ucapkan kata demi kata dalam video tersebut, sehingga ketika netizen mendengar konten tersebut, persepsi mereka terhadap keluarga Rothschild dan Howard, pengusaha legendaris, turun beberapa tingkat. Setelah Bruce menutup telepon dari Howard, dia berkata ke kamera dengan nada menghina, "Keluarga Rothschild percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Istri saya punya harganya. Begitu juga saya, martabat Anda juga ada harganya. Tetapi hari ini, saya dapat dengan jelas memberitahu mereka bahwa martabat saya sangat berharga. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka bayarkan, saya tidak akan pernah melepaskan martabat saya. Bahkan jika saya menghadapi keluarga Rothschild yang kuat, saya tetap tidak akan mundur." Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin mau mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron kepada Tuan Tobi dan kepada Tuan Denny Ardians serta kepada Tuan Ekon Retama Asrar yang selalu berlangganan atau join di channel ini. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda dan disehatkan selalu beserta keluarganya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga buat para subscriber Mimin yang selalu support dengan cara tekan tombol like-nya. Semoga kita semua disehatkan selalu. Bagi saya, tidak penting lagi seberapa kuat keluarga Rothschild. Yang penting mereka telah mencoreng martabat saya sebagai seorang laki-laki. Tanpa martabat, apa gunanya hidup? Jadi mulai hari ini, saya akan berjuang sampai mati akhiri dengan keluarga Rothschild. Jika setelah video ini dirilis, saya menghilang, atau ditangkap atas tuduhan yang tidak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba menjadi gila, maka Anda tidak perlu ragu bahwa semua ini adalah kesalahan keluarga Rothschild. Jika suatu hari saya tiba-tiba berdiri dan meminta maaf atas perbuatan saya hari ini, dan mengakui bahwa itu semua adalah saya atau menjebak keluarga Rothschild, Anda tidak boleh percaya, karena orang itu bukan saya, atau saya telah dikendalikan oleh pihak lain. Singkatnya, saya, Bruce Weinstein, di sini untuk mengumumkan hari ini bahwa mulai saat ini, saya tidak akan pernah berdamai dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild, ayolah. Ketika Howard melihat ini, dia benar-benar bingung. Dia tidak menyangka Bruce akan melakukan apapun padanya. Dia hanya meneleponnya untuk meminta perdamaian. Dan dia tidak menyangka akan merekam video itu dan menyebarkannya ke internet. Dia tanpa sadar bertanya kepada cucunya, "Semua orang mengkritik kita di internet sekarang, bukan?" "Ya." Cucu itu mengangguk dan berkata dengan hati-hati, "Kakek, kami telah melakukan upaya sebelumnya. Saat ini, hanya platform video pendek yang masih online untuk video ini. Tapi..." Howard bertanya dengan suara dingin, dengan sangat tidak sabar.
Tapi apa? Cepat beritahu aku. Sang cucu mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Tapi, para pengguna yang menghina kami kini telah menyebar ke seluruh internet. Dengan kata lain, mereka sekarang mengkritik kami dimanapun di internet. Karena itu, dia dengan cepat menambahkan, "Kakek, saya telah memberitahu platform lain dan meminta mereka untuk menghapus semua komentar negatif terkait kami sebanyak mungkin. Tetapi ada terlalu banyak konten terkait yang harus dihapus." "Sialan," Howard berkata dengan marah. "Katakan pada portal ini untuk memblokir semua kata kunci. Selama ada yang menyebut nama keluarga Rothschild, konten ini tidak akan dipublikasikan kecuali dia, siapapun melihatnya." Cucunya berkata dengan malu, "Kakek, saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau, karena jika kamu melakukan ini, itu akan sangat jelek." Setelah itu, sang cucu menambahkan, "Dan yang paling terpukul saat ini adalah perangkat lunak sosial. Hampir semua perangkat lunak sosial membicarakan urusan kita. Situasinya memang sangat pasif." Wajah Howard cemberut, dan dia menjadi gila karena kebencian. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya dan menelepon Bruce untuk meminta rekonsiliasi. Jika dia tidak melakukan panggilan ini, dia tidak akan mendorongnya ke atas panggung. "Kalau begitu, saya masih bisa mendorong Matt untuk bertanggung jawab. Jika saatnya tiba, entah itu tanggung jawab hukum atau tanggung jawab opini publik, Matt akan mampu memikulnya sendiri." Namun, dengan video ketiga yang membuat keributan, retret ini benar-benar hancur. Saat ini, putra sulungnya berkata, "Ayah, lembaga think tank telah memberikan solusi terbaik untuk Anda pada tahap ini. Penanggung jawab masih menunggu online. Apakah Anda ingin mendengarkannya?" Keluarga Rothschild memiliki tim wadah pemikirnya sendiri. Sederhananya, ini adalah wadah pemikir yang sangat besar. Setiap kali peristiwa besar terjadi, lembaga think tank akan menggunakan perspektif paling objektif untuk menganalisis dan mensimulasikan arah peristiwa tersebut, dan pada saat yang sama memberikan solusinya. Awalnya, Howard tidak ingin tim think tank terlibat karena dia tidak ingin orang-orang mengetahui rahasia si Fang Baozu. Namun, setelah masalah ini diberitahukan kepada semua orang oleh Bruce Weinstein, lembaga think tank dengan sendirinya akan menerima berita tersebut, sehingga mereka dapat menganalisis dan menyimpulkan keseluruhan masalah secepat mungkin, dan kemudian memberi mereka solusi untuk memikirkan solusi terbaik. Howard mendengar bahwa lembaga think tank sudah mempunyai rencana, jadi dia berkata, "Masukkan teleponnya." "Baik ayah." Setelah putra sulung selesai berbicara, telepon rumah di depan Howard segera berdering. Howard mengangkat telepon dan bertanya, "Apa rencanamu?" Di ujung lain telepon, sebuah suara penuh hormat berkata, "Tuan Howard, berdasarkan situasi aktual saat ini, kami setuju bahwa solusi terbaik saat ini adalah Anda memanfaatkan waktu dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Amerika. Howard langsung mengamuk dan bertanya dengan marah, "Apa katamu, kamu ingin aku meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab di lembaga think tank tersebut berkata dengan cepat, "Tuan Howard, saya menyarankan bahwa titik masuk utama bagi Anda untuk meminta maaf adalah dengan secara proaktif mengakui bahwa keluarga Rothschild bertanggung jawab karena mendidik Matt dengan buruk. Anda hanya perlu mengakuinya jika Anda meminta maaf di depan umum. Satu-satunya kesalahan adalah, atas dasar ini, Anda dapat mengemas panggilan yang baru saja Anda lakukan kepada Bruce sebagai tindakan tak berdaya dari seorang kakek yang peduli terhadap cucunya. Ini akan melemahkan upaya yang baru saja Anda lakukan melalui telepon. Betapa buruknya itu untuk membeli musik blues." Berbicara tentang hal ini, orang dari lembaga think tank berkata lagi, "Setelah mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf,
Anda langsung menyalahkan Matt atas penjara Brooklyn, istri Peter, Zoe, dan Bruce. Kemudian kami akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membimbing banyak orang, media, selebritas internet, dan pemimpin opini telah membela kami di internet, memfokuskan perhatian semua orang pada Matt selangkah demi selangkah, dan membiarkan Matt memikul tanggung jawab hukumnya. Selama kami dapat terus mentransfer lebih banyak orang ke Matt, saya pikir tidak akan lama lagi krisis yang kita alami akan teratasi. Setelah dipikir-pikir, Howard merasa bahwa solusi yang diberikan lembaga think tank tersebut memang merupakan solusi optimal terhadap situasi yang dihadapi. Meski agak memalukan bagiku untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanku, aku khawatir hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan bertanya, kapan waktu yang tepat bagi saya untuk meminta maaf? Penanggung jawab lembaga think tank berkata dengan cepat, semakin cepat semakin baik, waktu terbaik adalah sekarang, bersambung.